Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kajian kaitannya dengan apakah ketika kita ini mentirakati anak kita ya, kita mentirakati anak kita itu bisa supaya kita terhindar dari sihir ya. Supaya kitanya juga terhindar dari sihir, anak kita juga terhindar dari sihir. Bisa saja Anda lakukan, Anda tirakati anak Anda, bisa saja ya, sepanjang ya belum terkena sihir ya. Tapi kalau sudah terkena sihir, itu namanya menyembuhkan ya, namanya memperbaiki sihir, memperbaiki, menghilangkan sihir gitu loh ya. Jadi kalau Anda terkena sihir, apa belum terkena sihir, Anda mentirakati ya, supaya tidak terkena sihir, nah itu tidak masalah ya, itu bagus. Tapi kalau Anda katakanlah anak Anda ini sudah terkena sihir, terus Anda tirakati, nah itu yang berat ya. Ya, pada intinya ya, orang katakanlah terkena sihir, orang terkena teluh, terkena santet, itu sebenarnya adalah petunjuk dari Tuhan bahwasanya kondisi energinya negatif gitu loh ya. Ya, pada dasarnya seperti itu gitu loh ya. Jadi tidak perlu Anda takut ya. Justru ketika Anda terkena sihir, justru ketika Anda terkena teluh, terkena santet, itu kan petunjuk gitu loh, bahwasanya kondisi energimu sedang negatif ya. Maka yang Anda harus lakukan adalah ibadah yang kenceng, tirakati yang kenceng, supaya sihir teluh santet itu melemah. Dan teman-teman ya, teman-teman ya, yang perlu kita sikapi ya, yang perlu kita sadari di sini ya, adalah ketika kita ini terkena sihir, itu pasti yang diserang emosi kita ya. Itu yang diserang adalah emosi kita. Paham ya? Yang diserang emosi kita, yang diserang sisi negatif kita. Makanya orang terkena sihir itu sulit ya, sulit untuk bisa sembuh ya. Karena semua sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri kita itu akan bangkit semua teman-teman ya. Ya. Sisi-sisi negatif kita itu akan bangkit semua ya. Manakala kita terkena teluh, manakala kita terkena sihir. Coba bayangkan, manakala emosimu bangkit ya, manakala emosimu bangkit kena masalah, emosimu bangkit, masalahmu tidak selesai, masalahmu tambah semakin liar, masalahmu tambah semakin sulit untuk diselesaikan. Lah ini kan juga perlu kita perhatikan ya. Atau ketika Anda kena masalah misalkan, Anda kena masalah misalkan ya, bukan itu ya, Anda kena sihir, terus ibadahmu melempem gitu ya. Ini kan juga sulit gitu loh ya. Jadi teman-teman ya, ketika kita terkena sihir itu dari arah manapun ya, itu kita diserang gitu loh ya. Jadi dari arah manapun ketika kita ini terkena sihir, itu kita diserang teman-teman Selasa Wage. Coba bayangkan ya, sekuat apa pertahanan kita ya. Makanya mencegah itu lebih baik ya, mencegah itu lebih baik daripada
mengobati ya. Tapi ketika Anda sudah terkena sihir, ya mau tidak mau ya tidak harus diobati gitu teman-teman. Ya, kan seperti itu toh. Prosesnya lebih berat gitu loh. Itu yang saya alami seperti itu gitu. Jadi tidak hanya teori ya, tidak hanya teori saja. Ini pernah saya alami. Ya, repotnya ketika kita terkena sihir kita tidak sadar teman-teman. Sadar wis hancur gitu. Sadar wis penyakitan. Sadar ekonomi sudah hancur ya. Sadar emosi kita sudah bangkit tidak karu-karuan ya. Coba itu dibayangkan terjadi pada diri Anda ya. Anda mau bangkit itu tidak punya modal gitu loh. Anda mau dodol gorengan tidak punya modal untuk jual gorengan. Anda mau jadi penjahit tidak punya mesin jahit ya. Tapi ya Anda harus merangkak dari nol ya. Nah disitulah nanti kalau Anda katakanlah menempuh jalan spiritual ya, mulai puasa ya, mulai sholatnya kalau muslim ya, mulai wiridnya, mulai zikirnya, itu akan bangkit motivasi di dalam diri Anda ya. Beruntung kalau Anda punya anakmu kena sihir, terus Anda sebagai orang tua ya berusaha untuk menyembuhkan. Atau dia sebelum kena sihir Anda berusaha untuk membentenginya, mentirakatinya. Wah, itu luar biasa ya. Masalahnya ketika saya terkena sihir, orang tua saya sudah meninggal dunia, tidak ada yang mentirakati ya. Sudah tidak memperhatikan saya ya, ini yang repot ya. Tapi tidak usah patah semangat ya. Di balik masalah yang kita hadapi ya, sihir itu ketika kita bisa sembuh, itu akan ada perubahan ya, spiritual yang sangat luar biasa, peningkatan spiritual yang sangat luar biasa yang Anda akan alami gitu. Yakin saya gitu ya. Semoga ini bisa memotivasi Anda ya, semoga ini bisa membangkitkan semangat Anda, sehingga ketika Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet itu ndak ragu-ragu gitu loh ya. Ibaratnya ndak ragu-ragu untuk sembuh ya, ndak minder dan sebagainya. Demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi, bisa memberikan semangat ya. Ya lakukan tirakat ya, mulailah tirakat ya. Mentirakati anak Anda, misalkan setiap petonnya itu diselamati, dipasani ya, barang-barang sehari saja ya tidak apa-apa ya. Pasani sedino terus dibancai ya, dikulupno apa sego kuning yes. Atur sendirilah ya, celukno kanca-kancane sing cilik-cilik itu nah, bisa jadi. Nah dulu saya seperti itu teman-teman ya. Ketika nenek saya itu masih hidup, saya selalu ditirakati pas weton saya. Dari cucu-cucunya itu saya saja yang ditirakati, tidak tahu ya. Wah itu sukma saya kuat sekali gitu loh ya. Insting saya tajam sekali. Kalau rezeki sandang poangan itu harus kuat gitu. Itu efek ya ketika kita ini ditirakati gitu oleh orang tua kita. Itu yang nirakati mbah saya, mbah Wedo. Ya, jadi misalkan ya, saya dibatin misalkan, mulai gitu ya. Mbah saya itu batin saya mulai, tidak peduli malam ya. Saya di Jember, dia di Malang, harus perjalanan lewat piket 0 itu ya, lewat Lumajang Dampit harus dari Rambibuji Jember, mulai malam jam 11 malam, jam 1 malam lewat sana sendirian berani. Pokoknya tatak ya. Orang katakanlah kalau ditirakati itu sukmanya kuat, wanita wis lo ya teman-teman ya. Dan hubungan batin dengan pentirakatnya itu sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.